Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Bu? Muslini, Pak. Siapa? Muslini. Suara Ibu kurang jelas ya. Muslini, Pak. Kus? Mus Kus apa? Muslini. Kusrini. Muslini, Pak. L, pakai L, Pak. Muslini. Ya. Muslini binti Muslim. Mus Muslini aja, Pak. Hah? Muslini. Ya, benar. Muslini ya. Ya, Pak. Oke. Muslini, Bu Muslini di mana, Bu? Apa? Saya tinggal di Selat Panjang, Pak, Kabupaten Kepulauan Meranti. Di 12 Selat Panjang Selatan. Jadi, Bu? Domisilinya di Selat Panjang, Pak. Apa? Domisilinya di Selat Panjang. Domisilinya di Selat Panjang. Sekolahnya di mana, Bu? Saya tamatan dari alumni dari STAI Nurul Hidayah Selat Panjang, Pak. Saya Nurul Hidayah Selat Panjang. Saya di Nurul Hidayah Selat Panjang, Bu ya. Iya, Pak, betul. Muslini. Betul. Muslini, oke. Ya. Bu Muslini, apa yang Ibu pahami dari kurikulum 2013 dan kurikulum 2000 Merdeka? Perbedaan. Perbedaannya, Pak ya. Kebetulan sekolah kami baru 1 tahun menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka ini ada perbedaan-perbedaannya. Yang pertama yaitu kalau di dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian itu diambil dari 4 penilaian. Yang pertama penilaian sikap sosial, kemudian penilaian KI kedua sikap penilaian pertama KI 1 itu sikap spiritual, kemudian yang kedua KI 2 sikap sosial, yang ketiga KI 3 pengetahuan, sedangkan yang keempat KI 4 keterampilan. Sedangkan kalau UMER yang sekarang kita jalani itu penilaiannya berbentuk asesmen. Ada asesmen awal di mana untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik sebelum pelajaran itu dimulai. Kemudian ada juga asesmen formatif yang mana dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Biasanya kalau saya melaksanakan asesmen formatif itu habis saja satu bab pelajaran atau materi pelajaran itu diambil nilainya dimasukkan ke nilai formatif. Kemudian nilai sumatifnya biasanya itu ada yang di tengah semester dan di akhir semester. Kemudian perbedaan yang lain itu pada JP-nya, Pak. Kalau kurikulum 2013 itu JP-nya itu diatur per minggu. Sedangkan kurikulum Merdeka ini diatur dia per tahun. Jadi dalam per tahun. Kemudian ada lagi perbedaannya yaitu dalam kurikulum kurikulum Merdeka ini adanya proyek profil penguatan proyek profil Pancasila yang terdiri dari beberapa elemen seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada elemen situ
gotong royong, mandiri, berpikir kreatif, ya itu seperti itu Pak. Kemudian ada lagi perumusan CP-nya. Kalau dulu di dalam kurikulum 2013 kita kenal CP itu kan per KD Pak ya. Jadi kalau sekarang itu per CP, capaian pembelajaran itu diuraikan dalam satu paragraf yang dimana di situ dimuat 5 elemen dari pendidikan agama Islam seperti adanya Al-Quran hadis, adanya akhlak, kemudian adanya fisik di sana, kemudian ada SPI. Kalau dulu CP-nya atau KIKD-nya itu terbagi 4. KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4-nya keterampilan. Kemudian ada lagi perbedaan dalam proses pembelajaran di mana dalam kurikulum Merdeka ini adanya intrakurikuler dan kokurikuler, yang mana dalam kokurikuler itu terdapat proyek profil Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada membuat semacam proyek based learning. Jadi untuk siswa itu diberikan proyek, kemudian ditentukan waktunya kapan, diambil dari jam pelajaran. Misalnya kalau untuk agama Islam ada 4 jam pelajaran, 3 jam pelajaran itu intrakurikuler, 1 jam pelajaran itu kami gunakan untuk P5 atau proyek profil Pancasila. Adapun itu dalam proyek profil Pancasila itu ada waktu yang diberikan dari sekolah, kami merencanakan proyek tersebut. Kemudian perbedaan yang lain dalam proses pembelajaran, kalau dulu IPA dan IPS itu dalam kurikulum 2013 itu disahkan Pak. Tapi kalau dalam kurikulum Merdeka itu disatukan, diintegrasikan, yaitu IPAS. Kemudian ada lagi SPDP dalam kurikulum 2013 itu disatukan, tetapi dalam kurikulum Merdeka ini terpisah, ada segi upah. Oke. Bapak kira kalau yang itu sudah oke, sudah paham saya, Ibu sudah menguasai kayaknya. Kalau yang pengembangan keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan soal-soal hot lah Bu ya kira-kira. Yang Ibu pakai apa situ? PPL ya Pak ya. Kalau di dalam kurikulum 2013 itu ada 4 keterampilan di abad 21 yang dikenal dengan 4C. Yang pertama itu critical, kritis, berpikir kritis. Kemudian yang kedua kreatif atau kreatif. Kemudian kolaboratif dan komunikatif. Jadi di dalam 4 elemen itu, 4 unsur itu sudah tentu ada critical, di mana di situ diberikan macam berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills yang berasumsi kepada klasifikasi taksonomi Bloom Pak ya. Ada 6 ya, 6 maksudnya 6 C-nya sampai 6. Jadi C1 sampai C6. Jadi dalam menyusun klasifikasi kognitif itu berdasarkan Benjamin S. Bloom dan Lauren Anderson. Mereka mempunyai pendapat sendiri tentang Benjamin S. Bloom sudah diperbaiki oleh Cartwright dan Anderson. Ya betul Pak. Dia kan kalau Benjamin S. Bloom kan ada 6 tingkatan, yaitu kalau nggak salah saya tuh ada pengetahuan. Ya terbalik ya. Kalau saya 5-nya belum itu. Evaluasi. Ya. Kemudian direvisi oleh Lauren Anderson itu. Nah itu belum. Ya. Kalau di Anderson. Ya ada 4 Pak. Yaitu remembering, ingat, kemudian understanding, memahami, kemudian applying, mengaplikasikan, and first the last analyzing, menganalisis. Kemudian untuk membentuk Alphonse, itu high order thinking skill mengacu kepada taksonomi Bloom diambil dari C4 sampai C6. Ya Pak ya, seperti mengingat, kalau KKO-nya kan dulu tuh kan mengingat, memahami, itu mengaplikasikan. Kalau dari C4 sampai C6 itu mengevaluasi, mencipta, menerapkan. Ya, itu Pak.
evaluasi, dan kreasi. Ya. Ya, Pak. Menurut paham Ibu apa? Analisis dulu, evaluasi dulu, baru kreasi dulu, atau evaluasi dulu, baru analisis, baru kreasi? Yang pertama, yang taksonomi belum itu, Pak. Oh, high order thinking skill itu yang pertama. Bukan yang lot. Bukan yang lot. Menganalisis, kemudian Sebentar, Bu, ya. mengevaluasi, berkreasi, menciptakan. Ya, ya, Pi. Ya, Pak. Enggak apa-apa. Coba jawab apa? Ya. Kreasi. Kreasi, berkreasi. Oke, Bu. Contoh soalnya gimana, Bu, kalau dalam PAI? Yang analisis contoh soalnya, yang kemudian yang evaluasi, kemudian yang kreasi contohnya. Dalam soal juga, Pak. Terserah soal apa, soal agama. Yang evaluasi, contoh soal evaluasi. Kalau evaluasi disajikan, misalnya disajikan beberapa pernyataan gitu, seperti tata cara berwudu, satu persatu di situ. Kemudian anak dengan diacak, Pak ya, nomornya diacak. Kemudian di situ anak diminta untuk menyusun menurut urutannya tersebut. Menyusun berdasarkan urutannya tadi. Bisa itu evaluasi, nggak bisa. Atau gini, Bu, misalnya evaluasi itu begini. Perhatikan kebersihan, perhatikan lingkungan sekolah tempat kamu belajar. Apakah murid-murid dan guru telah melaksanakan hadis Nabi, kebersihan adalah sebahagian dari iman. Nah, itu juga termasuk. Oh, dia sudah berpikir itu, Bu, sudah berpikir analisis dia. Evaluasi dia. Oh, sudah melaksanakan sebagian dari iman nggak ya? Melihat keadaan sekolah yang seperti ini nanti. Nah, itu dia sudah mengevaluasi. Oh iya, sekolah ini sudah melaksanakan kebersihan dan sebahagian dari iman nggak ya? Kalau iya, tolong jelaskan. Kalau tidak, tolong jelaskan juga. Itu sudah berpikir evaluasi. Atau mungkin bagaimana pendapat? Ada juga contoh, Bu. Bagaimana tempatmu tentang ini? Apakah menurut kamu kamu setuju atau tidak? Tolong jelaskan. Nah, begitu. Itu juga termasuk berpikir berpikir evaluasi. Nah, kalau yang berpikir kreasi, Bu, seperti ini. Buatlah sebuah program untuk merealisasikan kebersihan sebagian daripada iman di kelasmu atau di sekolah. Jadi buat program gitu. Oh ya, untuk melaksanakan kebersihan daripada iman itu adalah kita suatu kegiatan ini. Ini kalau agama, Bu, ya. Tapi kalau dalam kegiatan pembelajaran tematik, misalnya yang IPA, buatlah menu makanan sehat 4-5 sempurna untuk 2 hari. Nah, itu berpikir apa, Bu? Berpikir kreatif. Bu, ya? Ya, Pak. Ini belajar pula kita dikit, Bu. Apa-apa, ya? Pak. Saya suka seperti itu, Pak. Jadi nah, sekarang kan? Satu lagi, Bu, yang terakhir. Ya, Pak. Ibu jelaskan PTK. Apa itu PTK? Jelaskan. PTK itu adalah penelitian tindakan kelas yang mana di awal guru tersebut melaksanakan PTK karena adanya masalah yang ditemui di lapangan. Seperti saya, Pak, contohnya di kelas 6 itu saya temui anak itu hasil belajar mereka itu rendah. Jadi di situ saya melihat sampai kapan saya harus seperti ini, jadi saya harus melaksanakan penelitian tindakan kelas. Seperti itu, Pak. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di kelas tersebut. Contoh judul yang Ibu buat, Bu? Contoh PTK
PPK yang saya buat yaitu penerapan model pembelajaran tipe STAT, Pak. Student Achievement Division untuk meningkatkan hasil belajar zakat, materi zakat, peserta didik kelas 6, sekolah SD Negeri 12, Selat Panjang Selatan. Malam. Start di mana? Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Langkah-langkah start itu student team achievement division. Tahu Oh, itu? ya. Student Team Achievement Division ini maksudnya adalah model pembelajaran kooperatif yang memacu kerjasama melalui belajar kelompok. Jadi ini langkah-langkahnya. Yang pertama, saya mengelompokkan anak-anak tersebut dalam proses belajar mengajar menjadi beberapa kelompok. Kemudian di situ saya berikan materi dan anak tersebut bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan di situ, Pak. Kemudian hasilnya itu didemonstrasikan atau disampaikan kepada kelompok lain. Jadi kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok yang sebelumnya, hasil dari kelompok yang sebelumnya dibuat seperti itu. Kemudian setelah itu saya mengevaluasi hasil kerja dari kelompok-kelompok tersebut yang sudah diselesaikan oleh siswa-siswa tadi. Jadi pembelajarannya kooperatif. Iya, kooperatif. Untuk meningkatkan hasil belajar aja ya? Hasil belajar materi zakat. Oke. Oke, Bu. Saya sebenarnya ingin bertanya banyak tentang PTK, tapi untuk waktunya ini lagi kawan-kawan. Masih ada yang nunggu satu lagi ya? Target kita malam ini kan hanya 7 saja. Gitu. Ya. Hari ini. Ada lagi depan. Jadi kita lihat. Baik, Bu. Jadi Ibu tadi penerapan model pembelajaran student team achievement division untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat. Kelas berapa, Bu? Kelas 6, Pak. Nah, jadi rumusan masalahnya apa, Bu? Masalahnya di sini apakah nanti model pembelajaran STAT ini bisa meningkatkan hasil belajar dari siswa tersebut, Pak. Penerapan model STAT ini. Baik. Cukup, saya kira cukup. Ya, Bu ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bagus. Pengembangan yang hot itu nanti dipertajam lagi. Ya, baik, Pak. Tidak hanya pengetahuannya, tapi juga aplikasinya. Membuat soal-soalnya, mengembangkan pembelajarannya. Start itu hot. Ya. Jadi hot, soal hot itu juga pembelajaran. Bagaimana membuat anak itu belajar berpikir kreatif. Bagaimana dia belajar berpikir analisis. Maka model-model pembelajaran kayak STAT, model pembelajaran nanti kayak picture and picture, jigsaw dan sebagainya itu adalah pembelajaran yang berpikir tingkat tinggi, daya analisis, daya evaluasi dan kreasi. Begitu ya, Bu Ariani, Muslimi. Terima kasih Bu Muslimi. Ya Pak, terima kasih. Ya, silahkan. Sama-sama, silahkan stop itu record baru keluar ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.